sahabat data, selamat datang di episode perdana nih podcast Cerdik, cerita data dan statistik BPS Kabupaten Mamuju Tengah. Hari ini kita bakal ditemenin sama narasumber yang keren banget, tapi nanti kita kenalan dulu. Oke, langsung aja ya kita ke Kak Revo. Halo. Iya, halo Nisa. Kak Revo, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik sekali. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu di BPS nih di tim apa Kak? Saya bersama Mbak Hasna itu di Neraca ya, Neraca Wilayah dan Analisis. Di Nerwilis ya berarti ya? Ya, disingkat Nerwilis. Oh, berarti ya cocok banget sama tema kita hari ini, yaitu terkait dengan indeks ketimpangan gender nih di Mamuju Tengah. Bener nggak Kak? Sesuai nggak Kak nih temanya? Sesuai dong, masa salah? Nggak mungkin lah Mbak Oh Nisa iya, salah. betul. Oke, jadi untuk hari ini kita bakal mengupas lebih dalam terkait IKG ya, atau Indeks Ketimpangan Gender. Terus mau tahu juga nih, benarkah kesempatan perempuan dan laki-laki itu sudah semakin setara? Atau masih ada tantangan nih yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama? Oke, tanpa berlama-lama untuk menjawabnya, nanti kita bakal ngobrol banyak sama Kak Revo Aulia Alba dari tim Nerwilis untuk mengupas terkait IKG atau Indeks Ketimpangan Gender. Oke, yang pertama nih tentu teman-teman harus tahu dulu ya, apa sih Indeks Ketimpangan Gender itu? Jadi gimana nih Kak Revo, apa itu Indeks Ketimpangan Gender Kak? Ya, kita di sini sama-sama belajar ya sahabat data ya. Jadi di sini saya sharing sedikit tentang pengetahuan yang saya ketahui tentang indeks ketimpangan gender. Jadi kalau ibaratnya rapot sekolah ya Nis, IKG itu sama rapot tentang ketimpangan gender di Mamuju Tengah. Bedanya apa? Kalau rapot kan semakin nilainya semakin mendekati 100 makin bagus nih. Nah, kalau IKG semakin mendekati 0 itu malah makin bagus, makin setara berarti. Ada 3 dimensi utama nanti yang dilihat di IKG, itu ada indikator kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja. Jadi itu ya teman-teman ya, masih sekilas dulu nih terkait apa sih itu indeks ketimpangan gender buat teman-teman yang mungkin belum familiar ya. Jadi IKG yang kita bahas di sini bukan indeks kesulitan geografis, tapi indeks ketimpangan gender. Betul sekali. Tadi kan baru definisi umumnya ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira gimana sih kondisi IKG nih di Kabupaten Mamuju Tengah? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak. Saya punya kabar baik ya, kalau di Mamuju Tengah ini IKG-nya turun nih Nis. Turun sahabat data, dari tahun 2024 itu sebesar 0,489 dan di tahun 2025 turun jadi 0,455. Nah, meskipun nilainya turun ya, berarti kan kesenjangannya mulai merapat, mulai setara nih. Tapi kita tidak boleh berleha-leha ya. Di sini tetap harus melakukan perbaikan. Nah, tapi kalau dilihat dari angkanya yang menurun ini, berarti program pembangunan yang lebih inklusif itu mulai terlihat hasilnya. Oke, berarti tadi dari 0,489 turun nih jadi 0,455 di tahun 2025 ini. Jadi itu sebuah kabar baik ya Kak ya berarti ya. Iya, baik dong. Menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik. Terus pasti penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor ya Kak. Mungkin teman-teman di sini pengen tahu nih, kok bisa ya IKG di Mateng itu turun? Kira-kira yang mendorong kondisi ini tuh apa aja Kak? Sebenarnya ada banyak faktor ya, beberapa faktor. Tetapi yang pertama itu ada keterwakilan perempuan di kursi legislatif meningkat nih. Jadi menurut data BPS ya, di Mamuju Tengah perempuan yang duduk di kursi legislatif itu di tahun 2025 meningkat sebanyak 4% dari 2024. Jadi 2025 itu sebanyak 16%, sedangkan keterwakilan laki-lakinya sebaliknya ya turun dari 88% jadi 84% di 2025. Yang berarti di sini kabar baiknya suara perempuan ini semakin terwakili sahabat data di kursi legislatif. Berarti meskipun perbandingannya atau persentasenya masih banyak yang laki-laki,
tapi persentase perempuan nih sedikit demi sedikit naik ya Kak ya? Iya, alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi Bukit. Nah, itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang perempuan nggak usah khawatir terkait ketimpangan gitu ya. Tetap meskipun ada kecil perubahannya, kan itu tetap perubahan ya gitu. Jadi tadi meskipun presentasenya masih kecil, tapi ada perubahan dari tahun sebelumnya ke tahun 2025. Terus kira-kira kalau terkait pendidikan ini kan juga kita sering tahu ya Kak ya, ada mungkin ketimpangan di berbagai kalangan gitu. Lalu apakah pendidikan ini juga menjadi tantangan nih Kak di dalam hal ketimpangan gender? Ya benar banget ya Nis, pendidikan itu memang menjadi tantangan nih dalam pembangunan manusia di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di ketimpangan gender. Data lulusan minimal SMA di tahun 2025 itu laki-laki sebesar 32%, sedangkan perempuan berkisar di 26%. Nah, keduanya ini mengalami penurunan nih dibanding tahun 2024, tetapi kalau dilihat persentasenya kan tetap laki-laki lebih tinggi ya. Padahal pendidikan sendiri itu merupakan tiket emas, golden ticket nih untuk masuk ke dunia kerja yang lebih layak. Oleh karena itu peningkatan akses keberlanjutan pendidikan itu menjadi peran yang sangat strategis sahabat data. Gitu ya, berarti terkait pendidikan ini masih harus dicari lagi nih ya Kak, strategi-strategi yang bisa Bener banget. membantu mengurangi ketimpangannya dan meningkatkan lagi nih persentasenya yang lulusan minimal SMA tadi. Terus selain pendidikan, dan tadi juga Kakak sempat singgung masalah modal untuk di pekerjaan gitu ya, selanjutnya mungkin kita bisa bahas sedikit juga terkait bagaimana tantangan atau kondisi perempuan di pasar kerja mengingat ketimpangan gender di pekerjaan itu mungkin banyak dirasakan nih sama sahabat data sekalian. Ya benar Nisa, jadi sebenarnya memang gapnya masih lebar ya, jadi terlihat dari angka tingkat partisipasi angkatan kerja itu masih jomplang nih antara laki-laki dan perempuan. Jadi di tahun 2025 jumlah TPAK-nya itu laki-laki sebesar 91,11%, sedangkan perempuan sebesar 49,77%. Jadi kan perempuannya nih hampir masuk 50% ya. Ya, yang berarti di sini dari 100 perempuan usia kerja, terus banyak 50 perempuan yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Baru separuhnya Nisa. Jadi masih banyak perempuan yang belum terlibat nih di aktivitas formal. Betul-betul, berarti memang tantangan di bidang pekerjaan juga cukup harus dicari lagi ya strateginya dan gimana sih caranya supaya ketimpangan atau kesempatan perempuan itu bisa lebih banyak lagi. Mungkin teman-teman atau sahabat data bisa nanti sharing juga ya di kolom komentar apa sih yang dihadapin atau apa sih yang dialamin ketika mungkin masuk dunia kerja sebagai perempuan gitu. Bisa sharing supaya bisa dibaca sama sahabat data yang lainnya. Tadi ya poinnya adalah kondisi yang dijelaskan oleh Kak Revo itu bahwa perempuan masih belum banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi yang formal. Terus selanjutnya, kira-kira kenapa ya Kak? Kok kesenjangan tadi tuh, kesenjangan partisipasi tadi tuh lumayan besar gitu Kak gapnya? Apa penyebabnya? Ya, seperti yang kita ketahui ya Nis, dalam realita kehidupan ini di sekitar kita, mayoritas beban domestik, mengurus rumah tangga, mengurus anak, itu kan ya sebagian besar dibebankan kepada perempuan. Ada juga penyebabnya keterbatasan akses di pekerjaan, kemudian norma sosial budaya di masyarakat, kemudian kurangnya kesempatan pelatihan yang didapat oleh perempuan, itu menjadi penyebabnya, salah satu penyebab. Tapi kan data itu tidak selalu dapat menjelaskan penyebab secara langsung ya. Gitu. Setidaknya dengan data itu dapat menjadi reminder gitu sahabat data. Reminder kita semua bahwa ada hambatan nih yang perlu kita atasi bersama. Agar perempuan itu punya kontribusi yang sama, peluang yang sama dalam berkontribusi di dunia kerja. Betul, berarti memang beban dari perempuan itu dari rumah, di dalam rumah itu besar, di luar juga iya gitu ketika kita menjadi wanita karir.
Jadi mungkin Curhat. iya, curhat nih kayaknya di Kak Remo nih. Mungkin banyak juga ya sahabat data di rumah yang mungkin merasakan hal serupa, menjadi wanita karir dan menjadi ibu rumah tangga di rumah gitu ya. Merasakan bagaimana padatnya kegiatan, jadinya ya banyak keterbatasan yang harus kita alami gitu. Terus selain tadi partisipasi kerja ya Kak, apakah kualitas pekerjaan itu juga perlu diperhatikan? Itu penting banget ya nih sebenarnya, karena kan selain kuantitas, kualitas tuh perlu kita jaga ya tetap. Kalau kita lihat perempuan ini dominan bekerjanya di sektor informal, di mana bisa kebanyakan ya itu sebagai pedagang kecil untuk membantu keluarga kecilnya. Kalau perempuan ini bekerja di sektor informal tersebut, perlindungan kerja ini masih terbatas, bisa. Jadi butuh dukungan skill dan modal yang memadahi. Oleh karena itu, akses pelatihan, peningkatan keterampilan gitu ya, kemudian kesempatan kerja yang layak ini perlu diperluas lagi, sahabat data. Oke, berarti emang selain partisipasi juga kualitas tadi ya, yang memang dari perempuan itu masih banyak juga keterbatasannya, tapi juga tidak sedikit ya yang mengusahakan untuk memberikan yang terbaik gitu di setiap pekerjaannya. Terus mungkin kita move on nih ke bukan tema yang lain ya, tapi pembahasan yang lain. Tadi terkait IKG itu kan juga mempertimbangkan banyak aspek ya Kak ya. Salah satunya ternyata ada aspek kesehatan reproduksi. Benar nggak nih Kak? Betul sekali, Nis. Oke. Lalu bagaimana ya Kak gambarannya terkait aspek kesehatan reproduksi ini di IKG dan di Kabupaten Mamuju Tengah itu sendiri? Ya, jadi ada dua indikator sebenarnya ya, Nis, untuk melihat kesehatan reproduksi perempuan nih di Mamuju Tengah, di seluruh Indonesia ya sebetulnya. Jadi ada indikator yang pertama itu MHPK 20, jadi itu proporsi perempuan melahirkan hidup pertama kurang dari 20 tahun. Nah, kabar buruknya kurang baik ya, ini lebih tepatnya itu perempuan melahirkan di usia dini ini justru naik. Jadi di tahun 2024 nilainya sebesar 0,353 dan di tahun 2025 ini naik jadi 0,356. Sebenarnya kalau melihat angkanya ini kecil ya, cukup kecil, tapi itu kan menyangkut tentang nyawa seorang ibu dan bayi yang dikandungnya begitu ya. Kemudian ada indikator yang kedua itu MTF atau proporsi perempuan melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Nah, kabar baiknya di sini MTF ini turun. Jadi hambatan akses kesehatan reproduksi ini turun dari 0,079 menjadi 0,062. Nah, berarti di sini kan tetap ya sahabat data. Jadi akses vaskes untuk ibu hamil itu tetap harus ditingkatkan, nggak boleh kendor nih pelayanannya agar kesehatan reproduksi perempuan ini semakin membaik. Berarti ada dua kabar tadi ya sahabat data sekalian. Ada yang pertama kabar kurang baik, yang kedua ada kabar baik. Nah, kabar kurang baiknya nih memang terkait melahirkan pertama kurang dari umur 20 tahun ya Kak, berarti ya bisa dibilang juga melahirkan di usia yang masih dini gitu. Dan ketika kita melahirkan di usia yang dini itu kan pasti akan mengakibatkan berbagai hal terjadi gitu ya, termasuk mempengaruhi kesehatan ibu dan bayinya juga. Dan di Mamuju Tengah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya ke tahun 2025. Semoga sahabat data yang menonton bisa mengambil hikmah baik ya untuk lebih mempersiapkan lagi terkait melahirkan, mungkin yang sedang mengandung, mungkin yang sedang mempersiapkan juga bisa memberikan atau mempersiapkan dengan terbaik untuk segala persiapannya menjadi ibu supaya kesehatan sahabat data sekalian, calon ibu dan anak-anaknya kelak bisa lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kedua ada MTF ya Kak, tadi MTF apa Kak? MTF itu proporsi melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Tidak di fasilitas kesehatan. Tapi kabar baiknya yang ini menurun. Jadi lebih baik ya Kak ya untuk yang tahun 2025. Tapi tetap seperti yang sudah dibilang Kak Revo tadi harus tetap ditingkatkan terkait pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, melahirkan dan untuk bayi-bayi yang sudah dilahirkan sebelumnya dan maupun yang akan datang nanti. Terus setelah kita membahas tadi berbagai macam penyebab, lalu indikator-indikator terkait IKG, kualitas partisipasi perempuan dan lain-lain,
kita udah sampai nih ya teman-teman di penghujung podcast ini ya, sayang sekali cepat sekali berlalu. Kira-kira dari yang sudah kita bahas, apakah ada Kak pesan yang mau disampaikan kepada sahabat data yang nonton terkait data IKG? Kan tentunya setiap data yang dihasilkan itu mempunyai makna ya, dan dia tuh bukan cuma sekedar angka. Setuju nggak Kak? Setuju banget. Nah itu. Jadi pesan apa ya yang mau Kak Revo sampaikan untuk sahabat data yang menonton pada pagi, siang, atau sore, atau malam nih? Pesan ya, jadi tadi kan yang saya sampaikan IKG-nya turun ini, ya kabar baik banget ini untuk Mamuju Tengah. Tapi di sini perjuangan kita semua belum selesai ya teman-teman ya, untuk memperjuangkan kesetaraan. Nah, kesetaraan ini bukan tentang perempuan yang dalam tanda kutip menggeser laki-laki gitu ya, menyaingi laki-laki ya. Tapi kesetaraan itu merupakan tempat untuk memastikan nih semuanya baik laki-laki dan perempuan ini punya kesempatan, punya start yang sama untuk maju bersama. Nah, karena pembangunan yang sukses itu apa? Pembangunan yang memberi ruang bagi semuanya untuk bertumbuh. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Kak Revo nih. Jadi itu pesannya teman-teman sekalian, sahabat data sekalian, semoga apa yang kita sampaikan, Kak Revo sampaikan kepada kita semua pada hari ini bisa bermanfaat. Jadi lebih tahu ya, mungkin yang teman-teman tahu itu cuma indikator terkait pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan. Ternyata ada loh indikator lain yang juga menjelaskan gimana sih kondisi di masyarakat gitu, terkhusus terkait ketimpangan gender. Ya itu sayang sekali kita udah sampai di penghujung podcast ini ya Kak ya. Cepet banget waktu berlalu. Betul, di episode 1 ini semoga bisa ketemu lagi dengan mungkin host yang lain dan narasumber yang lain ya Kak ya. Tentu saja dong, kita harus semuanya biar ini ya, biar berpartisipasi ya Kak ya. Berpartisipasi. Nggak cuma kita aja nih, jadi siapa tahu ketemunya bukan sama saya lagi tapi sama yang lain gitu. Oh iya, tadi saya sambil lupa nih Kak, nggak perkenalan, tapi nanti dikasih ya, tolong dikasih di bawah sini ya. Di bawah sini atau di atas editor sini? Ya. Hostnya siapa, narasumbernya siapa. Oke, terima kasih. Terus untuk penutupnya, jadi sahabat data, untuk angka-angka yang disajikan BPS itu kita bisa belajar bahwa kemajuan dari pembangunan itu tidak diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, benar ya Kak ya? Ya betul. Tetapi juga dari seberapa adil kesempatan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Terima kasih untuk sahabat data sekalian yang sudah ikut dari tadi pertanyaan pertama sampai di penutup ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah setia di episode pertama ini ya untuk mengikuti podcast Cerdik, Cerita Data dan Statistik di BPS Kabupaten Mamuju Tengah. Mungkin ada yang nonton dari Instagram, dari YouTube, Facebook, dan lain-lain gitu. Jangan lupa, karena dengan data kita bisa semakin memahami keadaan, dan dengan memahami kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Ada yang kelupaan, promosi SE. Oh iya, lupa. Iya. Ya, nggak jadi selesai. jadi belum guys. Jadi ternyata belum guys. Rekam lagi. Jadi teman-teman jangan lupa di bulan Juni sampai akhir Agustus nanti akan ada petugas sensus yang datang nih ke rumah teman-teman sekalian untuk mendata. Dan jangan lupa untuk ingat slogan TIR. Apa itu Kak? T. Terima petugas sensus ekonomi 2026. I. Isikan data Anda dengan benar. R. Rahasia Anda pasti terjaga. Oke, jangan lupa ya teman-teman ya.